Pemirsa, kalau tadi itu kita sudah menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat terapi hidrogen Joko Energi secara inhalasi. Nanti kita akan membuat bagaimana cara membuat air hidrogen untuk kesehatan. Kita ulang, barangkali ada yang belum tahu ya, bahwa untuk cara terapi inhalasi itu sangat mudah sekali, cukup pasang saja di bagian output ini. Coba ke sini. Jadi ini output gasnya, ya. Gas itu yang pertama kali keluar dari reaktor itu disaring dulu di sini. Maka keluar gasnya akan bersih. Tapi untuk menjamin 100% bahwa gas ini dihirup aman, maka masuk lagi ke filter yang kedua. Baru disinilah kita pasang selang nasal oksigen kanula dengan cara tusuk saja seperti ini ya pemirsa. Kemudian ujung yang lain dipasang di hidung seperti ini. Nah, lalu didorong penguncinya. Gunakanlah supaya terapi hidrogen ini efektif. Oh ya, untuk yang baru melihat tayangan kami, ini adalah sebuah reaktor yang mengubah air atau menguraikan air menjadi gas. Karena air adalah rumus kimianya H2O, maka pada saat masuk ke dalam reaktor, maka keluarnya adalah gas hidrogen, oksigen atau gas HHO. Nah, gas HO inilah yang kita hirup. Gas hidrogennya yang menyembuhkan penyakitnya, gas oksigennya yang akan membantu orang-orang yang sesak napas atau yang saturasi darahnya menurun. Nah, gunakanlah pada posisi 30% untuk satu orang dan 60% untuk dua orang, kita sediakan cabangnya juga. Kemudian waktu penggunaannya itu kalau bisa minimal 3 jam per hari hingga 8 jam per hari. Dan yang paling efektif adalah gunakan setiap tidur dari sore hingga pagi hari. Bahkan tidur siang gunakanlah terapi ini, maka akan lebih cepat sembuh insya Allah penyakitnya. Seperti itu. Kemudian yang utama lagi bahwa pada saat kita terapi begini, gunakanlah gas ini kita hirup melalui hidung, kemudian keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Melalui hidung, kemudian pelan-pelan melalui mulut. Tujuannya adalah supaya jalur yang kita hirup gas hidrogen itu lebih banyak terserap oleh tubuh kita, oksigennya juga, baru keluarkan pelan-pelan seperti itu. Itu yang paling efektif pemirsa. Nah, kemudian bagaimana cara membuat air hidrogen? Karena perangkat terapi inhalasi ini model C303 juga bisa dipakai untuk membuat air hidrogen. Caranya adalah ini kita lepaskan ya dengan cara pencet, baru tarik atau gunakan 3 jari menarik, jempol telunjuk mendorong sambil tarik. Jadi dorong pakai jempol telunjuk sambil ditarik seperti ini, lepas. Nah, kemudian kita ganti pakai potongan selang untuk membuat air hidrogen yang kita sertakan. Potongan selangnya seperti ini pemirsa. Masukkan saja di sini, dorong sampai mentok. Kemudian gunakanlah air yang kita minum sehari-hari. Kalau bisa ya, terutama bagi orang yang punya diabetes ya, rubahlah air yang minum di setiap hari itu menjadi air demineral. Ya, jadi khususnya bagi penderita diabetes, supaya kadar gulanya menurun, rubahlah kebiasaan meminum air mineral menjadi air demineral. Karena dengan air demineral ini tidak ada mineralnya, karena banyak mineral yang juga tidak dibutuhkan oleh orang yang sedang sakit, kecuali orang yang sehat ya bebas saja seperti itu. Nah, karena perangkat ini juga diisinya pakai air demineral ini ya. Banyak sekali yang dijual di pasaran dengan harga lebih murah dari air mineral. Gitu. Seperti di pasaran seperti ini ada Cleo, Amidis, Rivero, banyak sekali yang lainnya juga. Yang penting demineral itu khususnya bagi para penderita diabetes, usahakan minum air demineral supaya cepat sehat. Nah, untuk membuat air hidrogen gunakan juga air demineral seperti ini. Misalkan 200 sampai 250 ml. Ya, kemudian berapa lama membuat air hidrogennya? Cukup 5 menit. Kita bisa uji bahwa kalau air biasa tidak mengandung hidrogen itu nanti ketahuan pemirsa dengan menggunakan ORP meter seperti ini. Ya, ini adalah alat
pengukur ORP meter untuk mengetahui apakah air ini mengandung hidrogen atau tidak. Kita hidupkan. Nah, di sini ada satuannya ppb ya, ppb. Nah, ini berapa ppb kalau air biasa? Maka terlihat 0. Kalau tidak mengandung hidrogen, maka terlihat 0 ppb. Atau gunakan dengan satuan lain yaitu milivol. Kita pencet ini 1, 2, 3, maka akan berubah di posisi milivol. Kalau satuan milivol ini positif, ya, seperti yang tertera ini ya, plus 350 kira-kira ya, maka ini tidak mengandung hidrogen. Karena hidrogen itu ditunjukkan melalui ORP meter itu dengan tanda negatif. Ya, jadi air biasa itu akan tertulis seperti ini. Ini tertulis 347. Jadi plus 347 milivol. Air hidrogen produk Jepang yang pernah saya lihat ya, itu kandungannya adalah min 480 milivol. Nah, sekarang kita bikin air hidrogen pakai perangkat ini pemirsa. Ini tinggal masukkan ujungnya ke sini. Nah, nanti kita perhatikan ya. Ini kan positif. Kita masukkan di sini, maka akan terlihat gelembungnya ini. Lalu kita putar. Nah, akan terlihat gelembungnya itu ya. Dan nilai dari positif ini akan turun pemirsa. Setelah kita kasih gas hidrogen, oksigen, maka nilai positifnya ini akan turun. Setelah 0 akan berubah menjadi negatif. Kita lihat. Ya, turun terus karena diisi dengan gas hidrogen yang kemudian terikat oleh air, diserap oleh air, nah maka akan berubah menjadi min. Ini menunjukkan min 80 sekian, 90. Nah, tadi bahwa ada di Indonesia produk air hidrogen yang 200 mili harganya sekitar 50.000, itu tertera di tulisannya di situ min 480. Nah, untuk mencapai min 480 itu, air sekitar 200 ml ini itu perlu waktu 5 menit. Nggak perlu pakai alat pengukur, kira-kira 5 menit saja itu sudah lebih gitu. Ini aja terbukti baru sekitar 1 menit udah 200, min 200. Atau gunakan satuan lain yaitu ppb. Kita lihat ppb-nya kan tadi 0 ya. Kalau ada hidrogennya akan ini ada nilainya, kita pencet. Nah, ini ppb, itu ada tulisannya ya di ujung sini. ppb ini pemirsa. ppb. Jadi ini sudah mencapai 447 ppb. Nah, untuk air hidrogen produk Jepang itu ada yang tertulis 600 ppb. Jadi untuk mencapai 600 ppb ini 5 menit saja sudah cukup, bisa melebihi dari 600 ppb. Itu seperti itu ya untuk Pak Franky Setiawan di Pekalongan. Ini cara membuat air hidrogen. Karena apa? Bukan hanya sekedar alat ini bisa untuk terapi inhalasi saja, tapi juga untuk membuat air hidrogen yang ternyata betul-betul banyak juga penyembuhan untuk yang melalui air hidrogen, seperti pada posisi orang-orang yang punya mah akut, asam lambung, bahkan bisa menghancurkan batu ginjal hanya dalam beberapa hari. Itu saja sementara untuk Pak Franky Setiawan di Pekalongan. Video lengkapnya nanti akan saya buat lebih panjang lagi yang akan saya tayangkan di YouTube. Itu terima kasih pemirsa yang telah melihat tayangan ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.